Shalom buat anak ibu semuanya. Bagaimana kabar kamu hari ini? Ibu harap kamu tetap dalam keadaan sehat ya nak. Nah, hari ini 14 Oktober 2020 kita akan belajar mata pelajaran agama dan matematika. Agama masih mengenai kuasa Yesus dalam kehidupan kita. Namun ini nanti mengenai bagaimana kuasa Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang ya. Nah, nanti di video penjelasan tidak akan ibu berikan karena apa? Di kertas print sudah ibu berikan semua materi tentang kuasa Yesus, dan pada video sebelumnya juga ibu pernah kan menjelaskan mengenai kuasa Yesus dalam kehidupan kita. Nah, mengenai matematika kita akan membahas tentang kelipatan suatu bilangan dan faktor suatu bilangan. Nanti ibu akan memberikan penjelasan kelipatan suatu bilangan dan faktor suatu bilangan. Ada mengenai teori dan mengenai contohnya jalannya bagaimana ya. Nanti kita awali dengan nyanyi bersama dan doa bersama. Jangan lupa ya untuk sarapan dan mandi. Selamat menyaksikan video penjelasan ini berikut. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, karena pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan, sehingga kami boleh melakukan aktivitas kami seperti biasanya. Tuhan Yesus yang baik, banyak dosa yang kami perbuat, kami mohon ampun kepadamu ya Tuhan. Hapuskanlah segala dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Tuhan, hari ini kami akan melakukan pembelajaran dari rumah. Kami mohon ya Tuhan, berikanlah kuasa-Mu agar kami boleh mengerti pembelajaran hari ini dan akan menjadi bekal di masa depan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa untuk kedua orang tua kami dimanapun mereka berada. Berkatilah mereka selalu, berikanlah mereka kesehatan, umur yang panjang, dan berkat yang melimpah, agar mereka boleh mendidik kami sesuai dengan firman-Mu. Tuhan, kami mohon ya Tuhan, segeralah ya Tuhan, selesaikanlah pergumulan kami ini mengenai COVID-19, agar kami boleh melakukan pembelajaran di sekolah seperti sebelumnya ya Tuhan. Kami mohon terimalah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kelipatan suatu bilangan. Kelipatan suatu bilangan ini hasil perkalian suatu bilangan dengan bilangan asli. Nah, yang dikatakan bilangan asli itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Faktor suatu bilangan.
Maksudnya semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Nah, yang dimaksud dengan dibagi bilangan tersebut yaitu adalah bilangan asli. Bilangan asli 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan melalui contoh. Contoh yang pertama mengenai kelipatan suatu bilangan. Tentukanlah kelipatan dari bilangan 14. Nah, kita menentukannya dengan mengalihkan bilangan asli. Bilangan asli yang terkecil yaitu 1. Kita mulai dari 1. 1 dikali 14 sama dengan 14. 2 dikali 14 sama dengan 28. 3 dikali 14 sama dengan 42. 4 dikali 14 sama dengan, kalau kamu susah mengalihkannya, buat di kertas tulis saja ya nak. Nah, cara mudahnya kalau perkalian seperti ini, 4 kali 4, ujung dikalikan ujung dulu nak. 4 kali 4, 16. Simpan 1. 4 kali 1, 4 tambah 1, 5, 56. Sekarang 5 dikali 14 sama dengan, kalau kamu sudah tahu hasilnya, langsung saja buat 0 di sini 70. Kenapa? Karena 5 kali 4 20, taruh 0, simpan 2. 5 kali 1 yaitu 5 tambah 2 7. Ini dia. Dan seterusnya. Nah, yang mau kita ambil adalah dari hasil perkaliannya. Ini kita kotakin. Ini dia untuk menandainya. Nah, kita buat. Jadi pakai pulpen. Jadi, koma, kelipatan bilangan 14 adalah berapa nak? Hasilnya yang diambil 14,28, 42,56,70, dan seterusnya. Nah, Bu, kenapa dan seterusnya? Karena mengenai kelipatan nak, dia terserah mau dikali sampai berapapun, yang penting dia dikali dengan bilangan asli. Sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini mengenai faktor suatu bilangan. Tentukan faktor dari bilangan 28. Nah, tadi kan Ibu katakan bahwa faktor suatu bilangan itu dibagi dengan bilangan asli. Kuncinya kita harus tahu perkalian nak. Kalau kita sudah tahu perkalian, dengan mudahnya kita bisa menyelesaikan soal matematika. Kita buat kolomnya. Di sini 28. Kita buat dulu perkalian ya. Bilangan asli mulai dari 1. 1 kali berapa hasilnya 28? Ada tidak ya? Ada, ternyata 1 kali 28. Lalu sekarang kita mulai 2. 2 dikali berapa hasilnya 28? Ada tidak? Nah, ternyata ada, yaitu 14. Berarti dikali 14. Lalu 3. 3 kali berapa hasilnya 28? Ada tidak ya? Oh, ternyata tidak ada. Lewati. 4. 4 kali berapa hasilnya 28? Ada tidak ya? Oh, ternyata ada. 7. Kita buat 4 kali 7. Sekarang 5. 5 kali berapa hasilnya 28? Ada tidak ya? Oh, tidak ada. Sekarang 6. 6 kali berapa hasilnya 28? Ada tidak ya? Ternyata tidak ada. Sekarang 7. Nah, 7 sudah balik dia ke 7. Kita buat mudahnya.
7 dikali berapa nak? 4. Gampang kan? Nah, ternyata kalau nah sekarang 7 dikali 4. Sekarang 8 kali berapa yang hasilnya 28? Ada tidak? Tidak ada. 9 ada atau tidak? Tidak ada. Nah, 10 ada tidak? Tidak ada juga dikali 28. Nah, kita tutup. Dah, batasnya sampai 10 saja nak ya. Nah, lalu kita buat, Bu, tadi kan dikatakan dibagi. Kita buat, inilah kita ambil nak. Ini kita ambil ya. Kita buat 28 di sampingnya dibagi 1 sama dengan berapa? Hasil perkaliannya ini diambil 28 dibagi 2. 28 dibagi 2 sama dengan berapa? 14. 28 dibagi 4 sama dengan berapa? 7. Lalu 28 dibagi 7 sama dengan berapa? Berapa hasilnya nih nak? Hasil perkaliannya 4. Lanjut. Setelah tadi 7, nah sudah sampai dia dibagi 7. Lalu dari bawah kita bikin lagi nak, sampingnya 28 dibagi 4. Sudah ada kita tulis atau belum ya? Oh, ternyata sudah ada, tidak perlu ditulis lagi. Sekarang 7, 28 dibagi 7 ada? Ada, tidak perlu ditulis lagi. Sekarang 14, 28 dibagi 14 ada dibagi 14? Oh, ternyata tidak ada, kita tulis 28 dibagi 14 sama dengan berapa nak? Sampingnya lihat 2. Lalu 28 dibagi 28 berapa nak hasilnya? Lihat sampingnya 1. Nah, jadi ibu jelaskan, kalau kita mau buat dibagi 1, 2, 4, dan 7, hasilnya yang ini, hasil dari ini, sampingnya ini, inilah dia. Kalau kita mau buat 28 dibagi 28 bagi 14 dibagi 7 bagi 4, hasilnya yang mana kita ambil? Ini. Inilah fungsinya kenapa kita buat perkaliannya dengan mudah. Jadi inilah dia mengapa dikatakan faktor suatu bilangan itu dibagi bilangan asli. Inilah dia. Nah, kalau kita sudah dapat, dengan cara mengalihkan kita tinggal mindahkan saja. Itulah dia. Nah, jadi kita buat, ambil pulpen. Nah, Bu, jadi yang mana, Bu, yang mau ditulis hasil jawabannya? Hasil jawabannya ini dia, kotaki nak, supaya kamu gampang. Bu, kalau tidak perlu dikotaki boleh? Boleh. Nah, ini dia. Jadi, buat ya jadinya ini faktor bilangan dari berapa tadi? 28 adalah berapa nak? Tulis 1, 2, 4, 7, 14, 28. 1, 2, 4, 7, 14, dan 28. Inilah dia jawabannya. Jadi, ibu ulangi lagi, untuk faktor suatu bilangan kita buat saja batasnya sampai perkalian 10. Begitu saja ya nak ya. Sekian. Anak-anak ibu, kamu baru saja menyaksikan video penjelasan yang ibu berikan tadi. Ibu harap kamu dapat memahaminya mengenai matematika, kelipatan, dan faktor bilangan. Nanti di tugas kamu pada kelipatan dan faktor bilangan, buat saja pada bilangan aslinya dari 1 sampai 10 saja ya. Kalau dia pada kelipatan, kalikan bilangan aslinya dari 1 sampai 10. Kalau dia faktor bilangan itu kan dibagi, cara cepatnya kan dikalikan.
Lalu nanti bagaimana cara mudahnya kita bagikan lagi, kan seperti yang contoh diberikan tadi. Nah, kamu buat juga kalikan dulu sampai 10 saja batas bilangan aslinya ya. Itu saja ya. Nah, kalau mengenai tugas, Ibu harap kamu sudah paham di kertas perainan kita pada agama dan matematika. Nah, jangan lupa diakhiri dengan doa ya nak ya. Sampai di sini pembelajaran kita. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.